Oke deh, mari kita mulai live malam hari ini. Saya izin matikan komen yang ada di Igoi saya. Teman-teman yang ada di TokTok dan yang di YT, kalau mau lihat chatnya ke Igoi ya. Jadi informasi selengkapnya di Igoi. Oke, kita start dari IHSG dulu. Kita mau recap market per hari ini, teman-teman semuanya. Kita lihat IHSG hari ini merah. Dan kalau kalian ngelihat, oh IHSG ini kemarin sempat 8.600. Ini kenapa ya? Apakah karena investor asing masuk ke Indonesia? Harapannya sih begitu, tapi sebenarnya belum ya, belum. Jadi kemarin sempat hijau juga karena rebalancing MSCI. Lightingnya saya atur dulu, jadi bikin silau kayaknya. Aku ngatur lighting sebentar ya. Lighting hari ini agak aneh. Nah, udah lebih enak ya. Oke. Terus kemudian yang bikin gerak hari ini IHSG yaitu ada saham DSSA. DSSA ini saham yang sebenarnya tidak liquid, tapi pergerakannya mempengaruhi bobot dari perhitungan IHSG itu sendiri ya. Nah, jadi kita jarang banget, bahkan hampir nggak pernah ya, kayaknya nggak pernah trading ini DSSA. Dia nggak liquid gitu bid overnya. Nah, terus kemudian kita lihat saham ASII. Ya, ASII hari ini tadi juga sempat naik dikit, terus kemudian ditutup merah, meskipun habis itu ditutup merah. Terus yang masih aktif pada hari ini saham semen-semenan, SMGR, INTP, SMBR, dan beberapa saham lain. Terus masih dari grup Hapsoro, Raja, Ratu. Terus sekarang hari ini grup Papa PP ya, grup Papa PP, saham-saham Papa PP ini per hari ini juga ada mulai menghijau lagi ya. Nah, kita akan bahas saham-saham tersebut, dan seperti biasa aku akan bahas tentang kondisi makro dulu. Hari ini asing net foreign sale 284 miliar di pasar reguler. Tetap net sale, dan yang di net sale masih kurang lebih sama. Bumi, BRI, BCA, Inet, tapi buminya 659 miliar, BRI 303 miliar, BCA 157 miliar, dan Inet 119 miliar, Bumi 104 miliar gitu. Dan hari ini yang ngegerakin saham-saham Papa PP seperti Cuan, CDIA, dan juga Pak Aguan, saham-saham Aguan, CBDK gitu. Terus yang bikin IHSG melemah hari ini selain saham DSSA itu tadi ada saham BMRI, BRI, BNI, BCA, dan juga TLKM gitu ya. Jadi IHSG hari ini melemah 0,65%, didorong dari saham-saham itu. Nanti saya akan bahas semuanya. Nah, terus sentimen yang utama di market, JP Morgan yang pertama, JP Morgan ini merevisi proyeksi The Fed akan memangkas suku bunga ya. Jadi seiring dengan data-data yang kemarin kita bahas, data retail, terus kemudian retail sales, kemudian juga indeks keyakinan konsumen, dan producer price index itu datanya mendukung untuk penurunan suku bunga. Nah, JP Morgan sebelumnya pernah mengubah, sempat sekitar seminggu 2 minggu kemarin tuh mengubah view-nya, sempat mau nurunin suku bunga. Dia bilang gini, The Fed mengubah view The Fed yang dari nurunin suku bunga jadi nggak nurunin suku bunga, sekarang dia ubah view lagi, The Fed akan menurunkan suku bunga. Jadi dia ngubah view lagi gitu. Karena apa? Karena kemarin memang seminggu 2 minggu kemarin tuh datanya banyak yang muncul lumayan drastis setelah Amerika shutdown gitu ya. Nah, terus JP Morgan ini juga dia memprediksi harga minyak tuh turun dalam 2 tahun gitu. Tapi prediksi sih biarin prediksi ya. Kalau di Indonesia ya kita lihat aja nanti, kalau memang nggak trending secara chart ya exit aja, kalau memang masih trending ya kita trade. Memang Indonesia ini agak-agak ajaib gitu ya, kekuatan saham konglo gitu. Jadi saham sektor komoditas di luar sana, di sektor komoditas yang sama itu gerakannya nggak sesignifikan di Indo. Nggak usah di luar, di Indo sendiri sama-sama di Indo. Saham sektor batubara ada konglonya dengan nggak ada konglonya ya itu beda gitu ya. Nikel di emas, terus ada konglonya nggak ada konglonya tuh ya beda gitu. Jadi kayak PTBA tuh juga belum banyak gerak gitu loh. In Konglo we trust. Thank you Konglo. 谢谢 Konglo, Papa Konglo. Oke. Terus kemudian
Oke, terus kemudian market Amerika hari ini libur ya karena hari ini libur nasional dan setelahnya ada Black Friday ya, libur Thanksgiving hari ini. Terus di Indonesia ada update tentang bea ekspor atau bea keluar batu bara yang kemungkinan diterapkan di 2026. Udah pernah aku bahas, pemerintah lagi membahas rencana bea ekspor batu bara yang baru diterapkan di 2026 dan hanya dikenakan kalau harga batu bara lagi tinggi katanya, dan batu bara mentah bukan yang sudah diolah gitu. Jadi yang bakalan kena itu tahun depan ada ITMG, Bian, Bayar Resources, Harum, ADRO, KKGI, Indi, Gems, PTBA Bumi itu yang mungkin terpengaruh karena estimasi percentage ekspornya tuh lumayan gede gitu ya. Terus kemudian Indonesia China juga lagi menandatangani nota kesepahaman untuk kerjasama 36,4 triliun di bidang logam hingga energi, dan ini arahnya ke depan tahun 2026 ini kan udah mulai ngarah ke 2026 semuanya view-nya ya. Jadi kita melihat tahun 2026 yang gerak itu masih dari sektor komoditas ya, komoditas baik dari energi maupun metals. Jadi kayak Inco, Antam, terus semua metals itu ya meskipun ada retracement, ada turun lumayan, tapi masih akan ada fluktuasi yang kita bisa tradingkan. Jadi temanya masih kurang lebih sama, dan kita ngelihat postur APBN di 2026 hilirisasi itu juga dapat budget yang lumayan gede gitu ya. Jadi pertambangan energi itu juga masih dapat budget yang lumayan gede dibandingkan kalau teman-teman misalkan memperhatikan MBG gitu kan ya, itu sebenarnya ada yang lebih gede tuh dari sektor energi itu sendiri gitu ya. Nah terus BUMN, merger BUMN ini diundur sampai 2026, dan ini sebenarnya memberikan satu agak-agak ada ketidakpastian sih sebenarnya buat investor-investor gede yang mungkin mau berinvestasi di perusahaan BUMN Indonesia. Tapi saya rasa ini perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Saya percaya ini perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, hari ini saham banking digital meroket, dan salah satunya adalah BBYB. Kita akan lihat BBYB bagaimana ya. Jadi trennya ini sebenarnya kedorong karena ada Superbank mau IPO gitu ya. Nah jadi kita mau lihat untuk perbandingan dari banking digital gimana. Kita lihat secara chartnya dulu aja Bapak Ibu teman-teman semuanya yang di TokTok dan yang di YT, bisa langsung ke Igoy aku Ellen May _official. Nanti kita juga akan bahas BBTN, kita akan bahas saham Papa PP, ada CDIA, Papa Aguan ya, ada CDIA, ada CBDK. Terus kemudian kita akan bahas saham-saham yang lainnya juga yang pastinya lagi hot banget di portfolio Anda gitu ya. Hotnya warnanya hijau, saking hotnya gitu. Oke, yuk kita lihat saham dari perbankan digital dulu aja. Jadi sentimen-sentimen tadi intinya sebenarnya meskipun batubara ada bea keluar, ke depan masih potensi lah, kita masih bisa trading kan. Kita lihat dulu beberapa saham banking digital, dan aku mau kasih lihat juga untuk fundamentalnya, tidak hanya teknikal. Jadi kalian bisa langsung ke Igoy aku Ellen May _official. Aku mau share screen. Oke. Teman-teman yang ada di TokTok yang di YT, boleh ke Igoy aku. Bisa lihat di sini, ini pendapatan bunga bersihnya. Dari sisi pendapatan bunga bersih, Arto itu yang growth-nya paling kencang ya. Dia kelihatan di sini, Arto itu growth-nya paling kencang, naik 65%, jadi 1,78 triliun. Dan ini didorong kenaikan pendapatan bunga yang jauh lebih besar secara nominal dibandingkan kenaikan beban bunga. Nah, meskipun secara nominal BBYB itu yang meraup paling banyak pendapatan, lebih dari 2 triliun, angka ini tuh turun karena pendapatan bunganya tuh turun gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan
secara growth laba bersih itu paling signifikan itu BBYB, meskipun pendapatannya dia turun. Jadi chartnya kayak gini, aku mau kasih lihat buat kalian. Oke, perhatiin ini ya, lihat chart di sini. Ini BBYB, ini mencetak growth laba bersih paling signifikan meskipun pendapatannya dia turun. Kenaikan fantastis ini itu tuh terjadi karena tahun lalu labanya sempat sangat kecil ya, baru berbalik dari rugi jadi laba. Sementara beban operasional dan pencadangannya masing-masing turun 8,5% dan 44,4%. Nah, jadi untuk laba bersihnya sendiri ini aku suka sih storynya BBYB ini turn around dari sempat dia rugi kemudian dia jadi mulai untung tahun kemarin dan tahun ini untungnya signifikan ya, jadi naiknya signifikan. Ini ceritanya bagus sekali untuk BBYB ya. Sementara itu untuk dari kredit dan sebagainya ini masih ada update yang lain. Arto kualitas kreditnya paling bagus di 0,4%. Nah, kita mau lihat sekarang secara chart atau secara siklus harga sahamnya itu bagaimana di BBYB ini. Oke, ini teman-teman, ini BBYB. M-Trade sampai per hari ini cuan 48%, dan kemarin kita ada profit taking untuk yang jangka pendek. Mungkin kalau ada yang bilang lah kemarin dijual abis itu hari ini naik. Nah, pasti ada notes jangka pendek jual, jangka menengah hold, pasti ada notesnya. Jadi selalu begitu, kalau ada jangka pendek harus perhatikan notesnya jangka menengah, dan coba mesti ada hold jangka menengah kalau marketnya lagi kayak gini, lagi trending begini ya. Nah, jadi kalau jangka pendek kan ini kemarin udah bener nih keluar candle merah ya, dan ini sideways nih ya, keluar candle merah ini udah bener. Nah, tapi kalau jangka menengah dia belum breakdown dari trailing stopnya gitu. Nah, kalau jangka menengah waktu itu trailing stopnya supportnya pakai 368, berarti trailing stopnya di bawah itu. Nah, kalau per hari ini sebenarnya trailing stopnya tuh bisa naik banget sih sampai ke 450-an, 458 pun bisa juga gitu. Ya, jadi sekarang kalau misalkan kena trailing stop posisinya M-Trade udah cuan dan bukan lagi stop loss ya. Jadi ini kemarin batasnya tuh di merah ini untuk jangka menengah. Maka dari itu teman-teman yang join M-Trade saya sarankan, dan bukan saya sarankan tapi saya wajibkan, teman-teman harus nonton M-Trade Academy-nya. Caranya melihat itu di sini. Di sini ini dipencet ya, itu menu utamanya. Nah, jadi teman-teman ngerti cara mainnya untuk yang jangka pendek gimana, jangka menengah gimana. Pertanyaannya masih boleh beli atau enggak? Tunggu aja bentuknya jadi kayak gini dulu, tunggu sideways dulu. Nah, ini kalau baru naik sehari dia bisa naik lagi, bisa naik 2 hari. Nah, jadi perhatikan setiap kali dia ada bentuk tiang-tiang begini, dia bisa turun, ada retracement. Retracement tuh turun dengan volume transaksi mengecil gitu ya. Nah, terus perhatikan di sini juga ini naik volume tinggi. Nah, dia bisa turun dengan volume transaksi yang di sini juga pastinya agak-agak mengecil. Nah, ini artinya sideways yang bagus gitu. Terus ini gimana? Ini jadi kalau aku melihat ya, polanya saham Indonesia sekarang dengan yang dulu tuh ada bedanya. Makanya kita kalau trading saham tuh harus agile. Aku mau ini deh, penting satu malam hari ini. Penting satu malam hari ini adalah kita harus fleksibel sebagai trader. Zaman dulu tahun 2017-an aku trading pakai model main model anak tangga gitu. Anak tangganya rapi sekali, dan anak tangganya tuh ketika dia retrace-nya nggak akan sampai jauh. Retrace-nya sebentar terus kotak breakout lagi, kotak lagi. Udah enak banget dulu. Tapi sekarang model nih 2025 saham-saham Konglo, saham apa aja termasuk BBYB ini ketika dia retrace-nya tuh agak jauh. Makanya ketika kita trading tuh nggak boleh apalan ya, dan trading akademinya M-Trade itu dikembangin terus. Kenapa? Karena setiap season, setiap waktu itu kondisinya selalu beda-beda.
prinsip dasarnya sama, tidak berubah, tapi model sideways-nya, model retracement-nya, model tarikannya, intinya sih sebenarnya model bandar gorengnya gimana sih gitu. Gambarnya tuh agak beda-beda gitu loh. Jadi karakter beda yang dulu-dulu kayak gitu ya, BD atau MM atau investor institusi lah, bahasa yang bagus lah, bahasa keren lah, beda ya bedanya ya, ada bedanya. Itu zaman dulu tuh rapi gitu dan panjang, duitnya banyak gitu ya. Nah jadi kalau sekarang ada yang modelnya tarik terus tiba-tiba ARB, wah kalau yang model kayak gitu saya nggak mau jauh-jauh tuh ya. Kalau mau paling ya teman-teman mau nitip sandal hati-hati. Tapi banyak banget yang sekarang modelnya tuh breakout terus retracementnya tuh dalam, tapi volumenya kecil-kecil. Banyak tuh, kemarin kan kita udah bahas ya, ada Medco, SSIA model juga kayak gitu tuh. Wah, retracementnya tuh pokoknya bikin retail cut loss. Kalau misalkan nggak bisa agile dengan perubahan ini, bikin retail cut loss gitu. Oke, jadi mari kita lihat pergerakan BBYB ini gimana. Contoh ya, karakter dari pergerakan saham BBYB, bukan bandar ya, nggak ada bandarnya ya. Sembarangan. Tapi kalau misal ada yang jagain justru malah bagus. Cuma saya nggak tahu nih ada yang jagain atau enggak. Tapi kalau nggak ada yang jagain, patternnya malah jelek gitu ya. Oke, jadi perhatikan. Ini adalah masa retracement. Nah, ketahuannya dari mana? Ini tuh kan breakout, ya kan? Breakout, ya kan? Nah, breakout. Base-nya pendek doang di bawah, terus naik 1, 2, 3. Nah, kalau pakai cara zaman 2017, aku trading saham rapi banget kayak gini. Aduh, ini udah kena buy-nya sih sama. Buy-nya di sini ya, misalnya ini contoh ya. Buy-nya sih di sini breakout ya kan? Sama gitu. Nah, kalau di sini kena trailing stop, jualan dulu, profit taking nggak apa-apa. Tapi yang bahaya kalau kalian belinya di pucuk gitu loh ya. Jadi kalau belinya di bawah, jual di sini masih oke. Nanti buyback lagi kapan? Nah, kalau ilmunya super trader nunggu belokan. Ini kan selalu kita belinya pas belok, bukan pas di bottom bawah. Belok ke atas beli. Terus ini juga kita nunggu belok ke atas. Nih lo ilmunya tuh cuman gini tok lo, enak banget. Dan ini nyelamatin aku dari kripto, dari Bitcoin, nggak kena turunan, nggak kena rugi. Udah belajar dari pengalaman yang lalu-lalu gitu. Oke, Bitcoin nanti aku bahas lagi. Ini belokan ke atas, buy lagi. Oke, ini ada belokan ke bawah, kayak di sini nih, ini. Nah ini kena trailing stop, di sini jatuh, jual. Cuan nggak? Cuan kalau belanjanya di bawah sini sampai di sini, ini cuan gitu loh. Nah, tapi ini ya, ini perhatikan, ini cuan nih. Tapi aku bersihin chartnya, aku bersihin ya. Bahaya banget kalau misalnya belinya itu dipucukan. Belinya dipucukan. Udah naik berapa hari beli dipucukan, kalian mesti ngerti nih karakter saham-saham tahun 2005. Mau saham Konglo, saham second liner semuanya tuh ya. Kalau retrace tuh sadis. Retrace tuh sebenarnya turun normal. Kalau dulu turun normal dikit-dikit naik. Ini retrace bisa 27%, 37% bikin orang antara nyangkut atau kalau beli di atas ya cut loss-nya jadi gede, misalkan waduh sampai di sini desperate dia cut loss, naik lagi. Oke, pertanyaannya nyangkut tuh boleh nggak sih? Nyangkut tuh boleh nggak? Nyangkut boleh nggak? Namanya orang belajar trading, belajar investing, ada rugi itu wajar. Yang nggak boleh adalah kamu nyangkutnya nominal gede, bukan dinormalisasi. Rugi itu wajar. Bahkan kalau misal ya kamu ngelihat gini, nih, kamu misalkan baru belajar, belum jago-jago amat, kamu lihat gini, kamu beli nih, kamu beli di sini, belum kenal saya, belum nonton live saya, beli di pucukan. Padahal kalau setiap di pucukan kan saya bilang jangan buy tuh yang di tok yang di YT. Kita belajar lagi malam ini ke Igoy saya @ellenmay_official INSTAGRAM saya. Beli di sini, ternyata baru dapat algoritma Igoy atau tok nonton deh, waduh. Dibilang jangan beli, jual nggak ya? Enggak, jual nggak ya? Enggak, tapi ini setelah belajar, wah ini retracement normal nih, gitu kan ya. Ternyata dia nggak cut loss. Ini bukan untuk menormalisasi nggak cut loss ya. Lihat, wah ini normal retracement nih, turun dengan volume kecil ini ya, kecuali yang di atas ini kan profit taking.
dia nggak cut loss, terus kemudian naik lagi, cuan. Nah kebanyakan saham kayak gini. Ini bukan menormalisasi nggak cut loss. Nah aku nggak ngerti, kalian ngerti nggak sih yang aku omongin? Aku nggak ngerti, kalian ngerti nggak yang aku omongin? Aku cuma mau ngomong yang ada di kepalaku. Pattern sideways, pattern anak tangga dari tahun ke tahun itu beda-beda. 2025 lagi model yang retracementnya tuh agak kejam gitu, cuman gak ada volumenya. Oke, terus kita lihat lagi, dia breakout lagi nih. Nah, dari pucukannya, makanya hati-hati banget jangan beli di pucukan. Turun lagi, bisa turun sampai bottomnya 19%, 20%. Ya kan, terus sideways lagi, naik lagi kenceng dung sampai atas. Ya, kita coba ukur dari atas, dari sini, dari pucukan sini ke sini, turun lagi 21%. Mau diulang, teman-teman? Ini udah kejadian 1, 2, 3 kali ya bentuknya kayak gini. Jangan diulang lagi, gitu kan ya. Sekarang dia lagi bentuk tiang. Nah, biarin dulu tiangnya tuh selesai gitu loh. Dia bentuk tiang, dia lagi bentuk tiang pertama, bisa jadi tiang kedua, tiang ketiga. Jangan dikejar. Kalau dikejar, nanti kamu bisa mengalami seperti ini. Tadi bisa turun sampai berapa? 20% juga bisa gitu. Oke, sekarang kita coba tarik. Ini kebetulan chartnya lumayan rapi. Ini lumayan rapi. BBYB ini kena MA 50 dia mantul, kena MA 50 dia mantul. Tidak semua saham seperti itu. Dan kalau kita tarik satu garis tren yang kita kasih warna biru, aku kasih warna hijau aja, dan aku mau hapus garis-garis yang tadi sudah tak berguna, yang tadi saya pakai untuk jelasin di masa lalu. Perhatikan. Nah, dia kalau misalkan turun nih ya sampai ke garis hijau ini turun berapa dari puncak? Turun berapa? Bisa turun sekitar 16%. Tapi perkiraan aku BBYB ini masih bisa naik. Nah, jadi kalau misalkan naik sampai sini 535-an, ini dia bisa turun 22%. Wih miss, tapi kan masih bisa naik katanya. Aku numpang dikit, dapat cuan dikit loh. Dipikir pakai risk to reward ratio. Kalau udah kayak gitu, berarti mari kita ukur risk to reward ratio-nya. Misal besok opening di sini ya, misal di harga yang sama. Risk reward-nya segini, risk-nya segini. Coba dipikir, ini kan namanya merah lebih gede daripada hijau. Potensi rugi lebih gede. Itu loh caranya bikin trading plan. Diajari di M-Trade Academy, dan everyday prakteknya di morning briefing. Itu kamu butuh disiplin banget. Gak ada cara lain selain kamu rajin belajar kayak gini. Sibuk, ya mau gimana ya, namanya juga punya cita-cita kayak dari trading kan. Oke, nah aku mau ke saham yang lain. Bagaimana dengan saham? Oke deh kalau gitu, BBYB kenapa naik banyak loh? Itu turn around dari rugi jadi cuan, dan cuannya semakin, pertumbuhannya semakin banyak. Kalau gitu kita lihat Arto yuk, kompetitornya yang mulai muntup-muntup juga naik. Dan hari ini naik dengan volume transaksi tinggi. Jadi Superbank mau IPO, dia kedampak positif juga nih ya, ikut diborong juga tuh. Nah, jadi per hari ini Arto ini dia breakout, lo kok trading di sideways gitu. Trading sideways ini berarti tradingnya ya memanfaatkan range sideways ini dari 1950 sampai 2380 ini ya. Ini kan dekat dengan support di sini. Dan yang jelas per hari ini tadi sebenarnya kita tuh mencermati volume transaksi tinggi gitu. Jadi per hari ini tuh kita sebenarnya bukan buy support meskipun dekat support, tapi kita buy breakout dari breakout kecil. Di sini ada satu bekas resistance untuk di breakout kecil. Volume transaksinya besar sekali gitu ya. Nah, jadi Arto sendiri kalau kalian tanya masih potensi naik nggak? Masih bisa naik. Tapi kemungkinan besarnya si Arto ini dia bakalan geraknya tuh zigzag gitu. Jadi dia tuh gasnya tuh belum sekencang BBYB, kira-kira kayak gitu. Mari kita lihat bank-bank lainnya ya. Kita ke BBTN yuk, kita ke BBTN ya. Jadi kita mau lihat BBTN, bagaimana kabarnya BBTN. BBYB balik ke BBYB. Gosco Capital ini ada nambah 72 juta saham BBYB. Jadi signal kepercayaan pertumbuhan
BBYB yang kinerjanya makin bagus dan NPL-nya dia turun ya. NPL-nya turun dari 3,72% jadi 2,92%, kinerjanya semakin bagus. Oke, terus kita mau ke BBTN. Kinerjanya di 10 months 2025 gimana di Oktober. Jadi net interest income-nya dia naik 44% secara tahunan, jadi 14,2 triliun rupiah, dan laba bersihnya itu naik 14% secara tahunan. NIM-nya dia, net interest margin-nya dia tuh naik dari 2,7 ke 3,7%. Ini menandakan bahwa profitabilitas bank itu bertumbuh. Cuannya, labanya bertumbuh, dan total kreditnya tumbuh 8% secara tahunan. Nah, dana pihak ketiganya itu juga tumbuh 14% secara tahunan, dan ini datanya bagus semua gitu ya. Bagaimana dengan likuiditasnya? Likuiditas BBTN itu juga membaik ya, tercermin dari loan to deposit ratio-nya yang turun dari 95,9% jadi 91,1%. Apa itu loan to deposit ratio? Loan to deposit ratio itu intinya adalah seberapa besar uang yang dideposit oleh nasabah itu disalurkan jadi kredit. Nah, jadi kalau misalkan hampir semua duit itu disalurin buat kredit, buat utang, itu berarti duitnya nggak ada yang dikit yang ngendep di bank kan ya. Maksudnya jadi intinya LDR kalau makin kecil tuh makin bagus. Tapi kalau terlalu kecil banget ya banknya mungkin nggak menyalurkan kredit dengan baik mungkin ya gitu. Tapi ini termasuk tinggi kalau di atas 90-an. Oke. Nah, terus kita lihat untuk BBTN gimana sebelum kita mau ke saham Papa PP. Teman-teman yang di TokTok yang diet ya, langsung aja ke IG aku @may_official. Kalau tembus si Ceng saya kasih kode promo mtrade, kalau tidak tembus si Ceng saya tidak kasih. Oke, siapa yang mau cuan? Yang penting belajar dulu, oke ya. CDIA. Lupa, BBTN dulu chartnya gimana? BBTN chartnya masih mellow ya. Ini sebenarnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan chartnya saham perbankan besar for big banks, dimana kalau for big banks itu sebenarnya masih belum jauh-jauh banget dengan bottomnya di tahun ini sekitar bulan Maret April tuh belum jauh-jauh gitu loh. Tapi ini sebenarnya BBTN itu udah meskipun saat ini sama-sama sideways ya, BBTN ini udah rally lebih jauh dibandingkan dengan saham for big banks. Perhatikan di sini. Bottomnya di bulan Maret, sekarang per posisi sekarang udah naik 58%, bahkan sempat naik 91%. Mari kita lihat sama-sama dari Bank Himbara, BRI ya, BRI, perhatikan BRI. Gimana sih ini? Oke, kita perhatikan BRI, bottomnya di 28 Februari sampai sekarang itu cuma naiknya 10%. Tertinggi sempat naik sampai bulan Mei itu cuma 32%. Nah, jadi di sini tuh kita bisa melihat bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap BBTN itu lebih tinggi dibandingkan dengan saham for big banks. Dan bahkan BMRI ini kemarin sempat di bulan Oktober turun lebih rendah daripada bottomnya di Maret ya, meskipun sekarang sudah naik ya. Kita lihat dari bottom BMRI ini, kita sama-sama pakai angka Maret ya, ini naik 16-17%an gitu. Jadi dibandingkan dengan BBTN-nya memang naiknya lebih banyak gitu. Jadi teman-teman perhatikan di sini, ini BNI juga. Nah, ini sampai ke tertingginya tuh cuma naik sekitar 25-26% aja. Sampai ke angka sekarang dari bottom Maret April itu cuma naik 19%. Demikian pula dengan BBCA. Menariknya sih ya, meskipun BCA ini perusahaan yang fundamentally very strong banget, tapi ternyata ya dia jadi agak-agak lambat atau agak laggard, 34% naik dan sekarang 14% doang. Ini artinya apa? Artinya sebenarnya satu aja sebenarnya. BCA itu kan dianggap dan juga for big banks ya, dianggap sebagai kompasnya dari pasar saham Indonesia.
Oke, mari kita lihat saham apa tadi ya? Tadi balik. Oh ya, tadi belum selesai bahas BBTN. Kita bahas BBTN lagi. Nah, pertanyaannya BBTN gimana nih? Belakangan dia ikutan sideways gitu. Apakah kepercayaan investor asing juga berkurang terhadap BBTN ini? Kayaknya lagi slow down dikit. Tapi masih ada harapan buat BBTN. Kenapa? Masih lebih banyak harapan dibandingkan four big banks. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita perhatikan BBTN ini terdorong oleh sentimen dari pemerintah ya, 3 juta rumah, terus PPN ditanggung pemerintah itu diperpanjang. Ya, jadi itu PPN ditanggung pemerintah, PPN DTP ya. Jadi kita kalau mau ngelihat arah 2026 gimana, itu sebenarnya melihat kebijakan pemerintah. Jadi kalau dibilang politik atau kebijakan pemerintah tidak berpengaruh pada ekonomi itu salah banget. Nah, itu sangat berpengaruh sekali, sangat bahkan menjadi pengaruh nomor 1 ya, yang menggerakkan perekonomian dan sebagainya. Sehingga kita lihat arahnya 2026 bagaimana uang digelontorkan, 200T mendorong likuiditas, kemudian sektor properti sangat dorong sekali, dan KPR pasti banyak meningkat di BTN. Tapi gak sekencang saham Konglo gitu. Cuman masih menarik ya buat 2026 nanti. Oke, mari kita lihat sekarang saham Konglo. Jadi thank you buat Papa Konglo, para Konglo, Konglo PP, Konglo Aguan, Konglo Hapsoro, Konglo Boy Tohir, Konglo Salim, Konglo Bakri. Thank you deh, pokoknya perkongloan ini yang membuat pasar saham Indonesia jadi lebih bergerak, dan 2026 kayaknya masih ke situ kalau nggak ada gerakan dari blue chip ya. Masih seputar saham, komoditas, dan perkongloan. Kita nikmati saja. Kita baca chart ya. Jadi saya sih tidak peduli Konglo, nanti ada Konglo baru siapa? Sebut namamu. Konglo Ellen, yeay, punya banyak saham. Kita semua Konglo loh, kita punya banyak perusahaan. Ngimpi yo. Oke, mari kita lihat CDIA. CDIA hari ini tadi sempat naik, candlenya bagus, tapi sore hari ini dia turun lagi. CDIA ini memberi fasilitas pinjaman sebesar 140 juta US dollar ke kedua anak usahanya di Singapura ya. Jadi buat ngedorong ekspansi energi dan juga utility jangka panjangnya dia gitu. Nah, jadi ada pengembangan. Terus kemudian kita lihat secara chart. Hari ini tadi sebenarnya chartnya tuh sempat cakep banget. Nah, kita untung M-Trade itu dapatnya di bawah, jadi bukan ngejar yang di pucuk gitu ya. Oke, kita ada sih beli di atas agak-agak di pucuk, tapi tetap harus ada sideways-nya. Nanti aku kasih lihat salah satunya. Yang di tok-tok yang diete langsung ke Igoy aku, Ellen Menders Core Official. Tembus si Cheng aku kasih promo, kalau nggak tembus aku nggak kasih promo. Perhatikan di sini, ini tadi naik dengan volume transaksi tinggi. Nah, mesti gimana sih dengan saham CDIA ini kalau punya dan kalau nggak punya? Kalau kamu punya, just hold dulu aja, pasangin trailing stop dulu karena ini udah mulai ada tanda-tanda breakout. Kalau kamu belum punya, ini kayaknya agak rawan kalau beli di atas 1965 karena dia jadi bisa keluar ekor kayak gini ya. Kalau mau buy itu sebenarnya di dekat 1795 lebih low risk, dan tetap harus memperhatikan pattern price and volume. Nah, kalau misalkan dia ternyata turun dari 1795 turun ke 1795, volumenya jelek gitu ya, itu kita justru malah malah cut loss gitu. Tembus si Ceng. Siap, nanti kasih kode promo. Oke ya. Terus masih bisa naik nggak CDIA? Kalau ngelihat pattern kayak gini, masih harapan untuk naik tuh masih sekitar 55%, 55% ya, 55%, turun 45%, kira-kira seperti itu. Oke, terus kemudian mari kita lihat, nggak begitu tinggi dong berarti potensi naiknya, ya masih sideways. Oke, kita lihat cuan ini udah deket banget dengan 2820 nih, tinggal ngehold aja guys. M-Trade ada cuan, ini jangka menengah ya. Sekali lagi kalau jangka pendek kita banyak cepat jual-jual gitu ya, jadi 23%. Jadi plus minus ya, kalau kalian jangka pendek pas lagi tarikan gini jual ya, cuan, dapat keuntungan. Nah, tapi kalau misalkan jangka menengah, kalian bisa hilang barang mungkin
gitu. Jadi mesti punya dua posisi. Kalau di M-Trade kita ada posisi jangka pendek dan jangka menengah gitu. Nah, jadi M-Trade udah untung di cuan ini 23,5%-an. Teman-teman bisa lihat itu di Trading Ideas. Ya, kebetulan aku terdaftar di Indonesia Stocks dan US Stocks ya. Oke. Aduh, I'm so proud loh. Thank you banget tim, dear tim. Aku baru sadar. Beneran kaget aku. Aku baru sadar. Thank you tim produk, tim dev. Aku pencet Trading Ideas, hari ini muncul Indostock dan US Stock. Hari ini mulai ada web ininya. Kemarin kita pakai Wacom, WA Community. Ini US Stocks-nya tuh udah ada. Jadi ini Trading Ideas saham-saham US udah mulai masuk ke sini ya. Aduh, thank you banget all tim dev, tim produk. Ya, thank you banget. Aku nggak tahu kalian nggak nonton ini mungkin ya, tapi ya aku senang banget lihat dua tombol ini. It means a lot for us. Ini pencapaian besar buat kita. Jeng jeng, thank you. Kalau ada konfeti nih, pakai konfeti nih. Oke, balik lagi ke topik kita, ke saham cuan. Ayo loading, come on. Udahlah. Yaudah, pokoknya cuan untung 23%, potensi menuju 28-20 dan kita masih potensi hold. Ini dia bisa bentuk cup with handle kayak gini. Pertanyaannya, belinya nanti pas cup with handle aja atau sekarang? Nanti aja. Kenapa? Kalau sekarang nanti rawan ya kalau bentuknya cup with handle. Kalau misalkan ternyata dia nggak naik sampai 28-20, kalau begini kan rugi di kamu. Kamu kan bisa dapat barang lebih murah sebenarnya gitu loh. Jadi it's not about the price, bukan soal angkanya. It's not about the price, but it's about the pattern, gitu. Jadi bukan soal angkanya, tapi soal patternnya. Saya nggak hafal harga saham, saya hafal gambarnya. Jadi saya lebih visual. Anda tanya harga saham ke saya, ketemu di jalan, saya nggak hafal. Karena itu bukan fokus saya, gitu ya. Oke, terus jadi kesimpulannya sekarang kalau mau beli cuan di mana? Di 2340, 2340-an, 2330, dan itu pun kalau patternnya masih bagus. So far patternnya masih cakep sih. Oke, mari kita ke CBDK. Dari Papa PP ke Papa Aguan. Hahaha. Dulu Pani ini ngasih cuan banyak ke M-Trade, kita dapat cuan banyak dari Pani. Semuanya chart, semuanya kita main chart. Kita nggak kenal mereka dan kalau bisa sih ya kita pakai chart aja. Kalau kenal pun ya itu nambah teman. Seandainya nanti ada yang kenalin atau gimana, itu nambah teman, pastinya seneng punya teman konglo. Tapi itu tidak akan mengubah judgement kita ya terhadap saham apapun gitu. Nah, jadi ini kalau Pani sekarang lagi sideways melo-melo per hari ini sih belum menarik. Nah, malah CBDK lebih menarik gitu. CBDK ini dia sama-sama sideways-nya. Kemarin sempat ada breakout kecil pada tanggal 14 November. Hari ini breakout lagi, tapi breakout-nya kecil banget, sideways-nya kecil banget. Kalian wait and see dulu gitu. Jadi kalau saham PP tadi kayak cuan sama CBDK kayaknya masih lebih bisa ditunggu retracement-nya. Pattern-nya lebih bagus cuan daripada CBDK gitu. Udah mulai kebentuk, volumenya tuh udah mulai cakep gitu. Kalau kalian bingung volume bagusnya gimana dan sebagainya, kalian bisa langsung pelajarin di M-Trade Academy. Nanti saya akan kasih kode promonya ya, karena tadi udah tembus si Cheng. Yang di Tok yang di YT ya, kita kan bahas saham Inet. Jadi right issue Pani, CSIS dan juga Inet. Ini karena banyak ditanyain aja, jadi aku nggak ngerekom saham ini, tapi karena banyak ditanyain itu ditunda ya, karena menunggu surat pernyataan efektif OJK gitu. Jadi dari masalah administrasi aja. Inet ya, careful, aku cuma mau bilang udah rawan profit taking. Jadi ini udah rawan profit taking, saham ini udah rawan profit taking, udah gitu aja. Kalau mau beli gimana? Kalau mau beli saham ini kamu harus cek sekali lagi liquidity-nya, dan kemudian kamu bisa masuk lebih aman di area retracement. Retracement kan kamu tahu sekarang retracement kejam. Saham yang second liner kejam, ya kan? Apalagi saham ini. 38%, 50% tuh bisa retrace. Jadi sekitar area ini. Nah, ini area berapa retracement-nya?
500 sampai 560-an. Kalau aku akan biarin dia dulu, aku lihat dulu dia bisa turun sampai level berapa, dan bahkan 61% pun bisa loh kok bisa begitu. Coba kamu lihat di sini, ini puncak ya, mau ngukur dia bisa retrace sampai sejauh apa. Ini dia retrace 40% sebelumnya. Ini bukan saya ngomong, tapi history dia yang ngomong sendiri nih. Sekali retrace 40%, kalau salah beli di atas, taunya di atas gimana sih? Pokoknya udah mulai bentuk tiang-tiang aja gitu. Itu udah mulai ketinggian gitu. Oke, terus sekarang kayak kemarin aku lupa bahas saham Papa Hapsoro. Masih muda dipanggil Papa. Saham Papa Hapsoro, aku lupa bahas. Nah ini waktu itu kita sebenarnya lagi ngehold juga. Kalau nggak ada kejadian MSCI kita nggak buang barang nih. Jadi ini patternnya mirip banget kayak bumi. Kita sempat jual tuh gara-gara waktu itu kita cut loss gara-gara MSCI keluar berita itu ya. Dan turunnya signifikan, jadi kita cut loss dulu. Tapi kita buyback ya kalau ada tanda-tanda bagus, dan akhirnya kita buyback. Kita ada buyback di sini nih. Kenapa nggak di sini? Boleh aja sih, nggak terlalu jauh beda juga harganya gitu. Karena waktu itu kita mikir, wah udah naik tinggi, kita nunggu retracement, retracement terjadi, harganya mirip-mirip di sini. Ya udah, trading nggak boleh perfeksionis. Kalau perfeksionis nggak bisa jadi trader ya, jadi apa ya? Jadi scientist atau jadi apa ya, kerjaan yang boleh perfeksionis itu jadi akuntan. Itu harus perfeksionis. Trader tidak bisa perfeksionis. Half art, half science. Nah, yang udah punya raja kayak trade, kenapa jadi tombol ininya hilang ya, search. Tombol searchnya di kanan. Aku minta tolong dong tim dev, nanti tombol searchnya boleh nggak ditaruh di kiri lagi? Udah muncul ya di kiri. Nah, ini dia. Ya, ini raja cuan 38 sampai 42%. Thank you all team, I'm very proud of you semua timku. Kalian keren deh. Pokoknya kalian keren. Oke ya, nanti kita jalan-jalan ya. Dear all team semuanya. Kita jalan-jalan sekantor, mari kita jalan-jalan ke Bali. Oke, terus raja 38%. Kapan boleh beli? Masih menarik nggak sih ditunggu retracement-nya? Menarik banget. Kalau pattern kayak gini menarik banget. Tunggu dia jatuh deh. Jadi sekarang siapa yang suka nunggu saham jatuh? Tunggu dia jatuh. Ini belum tentu, ini saya narik sementara begini ya. Tapi belum tentu begini gambarnya. Bisa jadi dia masih hijau lagi. Kalau hijau lagi berarti tarikan ke bawahnya mesti di-adjust gitu ya. Nah, kalau dia tunggu dia jatuh, jatuhnya misalkan ke sini, wah jatuh 21% sadis. Ya, kenyataannya banyak yang begitu. 5.400-an. Bukannya nunggu di 59, bagus sih kalau bisa retrace 59. Tapi kalau kita melihat realitanya banyak yang jebol 20% gitu. Oke, terus kemudian mari kita lihat apa lagi ya? Aku pengen ngebahas ini. Ini Konglo Jarum sama Konglo PP. Hahaha. Konglo Jarum sama Konglo PP. Jarum tuh kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya nggak ngejagain saham deh. Jagain nggak sih? Kayaknya nggak ya. Kok kayaknya nggak dimainin gitu loh sahamnya dia. Emang saham siapa yang dimainin sembarangan? Nggak ada. Jarum nggak. Nah ini saham-saham Papa PP yang belakangan banyak yang ini kan geraknya tuh manggung di bursa tuh cakep. Jogetnya cakep. Nah ini naik tinggi. Nah ini sadis men. Ini sadis parah nih. Retracementnya nggak kira-kira. Masa retracement kayak gini nurunin. Ini nggak tahu nurunin atau nggak sengaja turun ya. Tapi yang jelas tuh aku ngelihat volumenya tuh nggak pernah jelek volumenya. Kalau turun hijau tinggi nih loh. Perhatiin loh yang bisa baca chat. Volume di sini nggak pernah jelek nih loh ya, makanya retail remah-remah reginang. Money management, your money management is very important. Kalau kamu lihat saham bagus patternnya, kalau misalkan di awal kamu udah beli banyak ya, kamu nggak bisa tuh strategi piramid. Itu bukan averaging down, tapi piramid. Dan belakangan ini semakin menarik lagi. 25 November dia tuh sempat naik, volume transaksinya tuh tinggi gitu ya. Kalau nggak salah yang beli Henan Asset Management gitu. Nah, jadi teman-teman di sini ini ya masih pattern volumenya kayak gini. Bohong nggak sih ini, nipu nggak sih? Yang penting kalian belinya tuh bukan all in aja gitu. Dan kalau misalkan
dia breakdown dari ini pertahanan terakhir 1545, kalau breakdown dari sini ya udah cut loss. Jangan ngomong gitu loh, ntar dijebolin sama BD-nya atau sama siapalah gitu yang lagi cari barang gitu. Ya udah kalau gitu anggap saya nggak ngomong itu ya. Tapi intinya kamu mesti tetap punya money management pribadi. Jadi kalau kalian nanya ke saya secara price and volume saham ini tuh masih bagus, cuman ya itu tadi napasnya mesti panjang. Oke, terus apa lagi ya? Barito, Angelica Lotus, CDIA cuan, BRPT TPIA. CDIA cuan sudah, BRPT TPIA belum. Mari kita bahas BRPT dan TPIA. Yang di TokTok yang di ke Igoy aku @Ellenme_official. BRPT bisa di watch guys. Bisa di watch nih, patternnya mirip-mirip kayak CDIA, mirip kayak cuan. Bisa di watch, dia bisa breakout dari sideways-nya di sini. Terus kemudian TPIA ini jadi anak tiri. Downtrend. Aku nggak suka patternnya, nggak suka. Ya bisa naik sih, cuman ya bukan pilihan lah, bukan pilihan utama. Aku mau bahas harga emas. Oke, proyeksi harga emas dan USD. Rupiah terhadap USD gimana kabarnya? Harga emas sekarang membentuk big pattern, big pennant. Segitiga didahului dengan uptrend. Ini adalah tanda uptrend. The Fed kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga. Tebak-tebakannya itu terus. Jika The Fed menurunkan suku bunga, emas naik. Jika The Fed tidak menurunkan suku bunga, emas turun. Jika The Fed menurunkan suku bunga, maka US dollar dibandingkan dengan mata uang negara lain, bukan rupiah maksud saya, ya, dibandingkan dengan mata uang negara lain, jika The Fed menurunkan suku bunga, maka USD bisa melemah, DXY bisa melemah. Tapi jika The Fed tidak menurunkan suku bunga, maka USD bisa menguat. Pertanyaannya adalah Indonesia. Apakah Indonesia juga akan menurunkan suku bunga atau tidak? Kemarin saya baca satu ulasan dari Fakultas Ekonomi UI, di IGOE-nya mereka ada, dan saya sangat setuju sekali. Mereka ngomong bahwa menyarankan suku bunga di Indonesia jangan turunin lagi. Saya setuju. Kenapa? Karena perlu buat ngejaga rupiah. Kalau suku bunganya turun, rupiahnya bisa turun. Ya, jadi kalau USD-nya melemah karena pemotongan suku bunga, urusan mereka lah, urusan Amerika gitu. Sehingga rupiah bisa menguat. Nah, kalau Amerika turun suku bunga, Indonesia sudah turunin suku bunga berapa kali ya? 5 kali kalau nggak salah. Turunin lagi, nanti rupiah ikutan melemah, nggak jadi menguat. Tapi ya itu di luar kendali kita. Jadi pertanyaannya adalah apakah beli emas atau enggak? Terserah, itu diversifikasinya di kamu. Tapi kalau ngelihat pattern chartnya, harga emas potensi naik, dan kalau ngelihat story-nya, kalau suku bunga mau diturunin lagi, ya rupiah bisa melemah. Dan cadangan devisa negara kita, teman-teman bisa melihat dari chart yang pernah saya kasih lihat beberapa waktu yang lalu. Nanti kapan-kapan aku kasih lihat lagi karena ini aku lagi nggak prepare. Cadangan devisa ya turun-turun terus gitu loh. Ya anyway, saham emas atau emas? Yuk kita lihat saham emas gimana kabarnya. Udah jam 9 ternyata. Saham emas BRMS layak dipantau banget, layak dipantau. Patternnya masih sama seperti emas, kayak ada pennant gitu, very big pennant. Terus selain BRMS ada apa lagi ya? Antam ini layak dipantau juga, patternnya cakep, ada double bottom kecil di tengah, downtrend jangka pendeknya dia, big trendnya masih sideways, it's still beautiful. Dan juga saham emas yang lainnya ini HRTA ini tinggal ngehold aja.
M-Trade ada jangka pendek dan jangka menengah. Jadi kita tinggal hold yang jangka pendek. Nih, jangka pendek kayak gini. Jangka menengah cuan 17-24%. By the way, kalau kalian join M-Trade, yang aku maksud malam hari ini adalah M-Trade ID ya, M-Trade Indonesia ya. Kalau M-Trade US Stocks ini kita khususkan untuk teman-teman yang sudah katam di Indostox untuk naik ke kelas berikutnya, di mana US Stocks Market itu udah kayak kalian berenang di samudera, di pantai, di laut lah ya gitu. Kalau Indostox tuh kayak kalian berenang di kolam yang 1 meter. Hah, serius? Terus kalau investasi reksadana apa? Di kolam anak-anak. Kira-kira itu. Dan seperti janji saya kasih kode promo malam hari ini. Kode promonya adalah, masa konglo lagi? Kode promonya apa? Ya bolehlah ya. Kok aneh ya kode promo konglo. Kode promonya 2711 deh, I have no idea. 2711 deh. Terkonglo-konglo, nanti kalau kode promonya konglo lagi. 2711 untuk membedakan dengan yang kemarin. Just DM saya di Igoy saya. 2711 nanti kamu akan dapat akan dibalas oleh tim saya untuk bagaimana join M-Trade. M-Trade adalah aplikasi layanan edukasi 1 tahun ya, 1 tahun bimbingan belajar, ada e-course wajib ditonton, itu ada SOP tradingnya, karena kamu adalah satu tim dengan kami kalau sudah join M-Trade. 2, wajib nonton morning briefing, 3, trading ideas ya, 2 morning briefing dan setiap event sih, gitu aja. Jangan lupa teman-teman follow juga Igoy-nya M-Trade_ID untuk belajar saham Indonesia, dapat berita-berita saham Indonesia. Ellen May _official my Igoy, terus mtrade.us untuk US stocks, dan apa lagi ya, Cryptofolio ID buat info-info kripto, dan Beyond Money ID. Kita terus berkembang dan kita terus mencari manajemen trainee untuk kita latih menjadi talent yang luar biasa, fresh graduate, lokasi Jogja, Solo, Semarang boleh melipir, DM aku, MT harus fresh graduate, passionate di saham, kalau bisa jurusan akuntansi, manajemen, ekonomi, harus ada ekonominya kalau mau jadi coach. Tapi kalau di luar itu kita akan arahkan untuk MT, untuk hal yang lain. Thank you semuanya ya. Vini, kok beda ya sama beda gitu loh. Beda, orang saya cewek, punya rambut panjang. Miss tambah cantik dan tambah banyak bagi ilmunya. Puji terus, biar ilmunya makin banyak. Thank you. 2711 jangan ditulis di komen saya, tulisnya di DM saya. Jadi kalau kalian mau tahu nih ya, ini saya masih mau ngoceh, saya belum capek ngoceh. Kalian pengen tahu ilmu saya itu sebenarnya makro dan berita-berita itu pelengkap. Jadi kalau buat trading, kita tuh beratnya di chart dan bukan sekedar technical, kita ngebaca siklus. Bagaimana membaca cycle? Posisi satu pattern di cycle yang di sini sama di sini itu artinya beda. Sideways panjang di sini sama sideways panjang di sini itu sidewaysnya artinya beda. Sidewaysnya tebal, sidewaysnya kecil, sidewaysnya pendek, artinya beda semua. Kita belajar price and volume, ilmunya belajar dari US. Kami sudah buat itu sesuai dengan saham Indonesia. Dan kalau kalian mikir kayak bandingin Bandar Moloki gimana, ngelihat Broksum gimana, kita nggak ngelihat Broksum karena menurut aku itu kayak terlalu kecil banget ya, jadi maksudnya terlalu minor banget gitu loh. Kita ngelihat pattern secara keseluruhan, kita ngelihat likuiditas, jadi kita nggak terlalu ngelihat kayak sentimen-sentimen berita, aksi korporasi itu kita perhatikan tapi bukan judgement utama. Nah, makanya bisa trading sampai kayak cuan teens 200% lebih. Terus kemudian banyaklah saham yang 100% tahun ini tuh banyak banget gitu. Cuman saya mau kasih disclaimer juga, butuh kesabaran, butuh rajin belajar,
butuh memahami sistem secara keseluruhan, bukan cuman sekedar mau cuan aja, harus mau belajar. Teman-teman, saya mau kasih tahu, our workshop di April ini sudah full, dan kita mau ada the next workshop di September 2026. Kalau mau daftar, ketik ST, artinya super trader, ini masuk early bird 2. Kalau belum punya duit, mau belajar gratisan, boleh banget belajar gratisan dengan cara ketik EMTRADE START and trade start. Sabtu tanggal 6 Desember jam 10 pagi. Terus kalau mau belajar saham dari nol gimana? Nol banget nih. Kamu ngomong apa aja tuh nggak ngerti. Misalnya saya ngomong aja nggak ngerti. Sekuritas apa sih? Saham apa sih? Kita punya program saham dari nol. Itu yang ngajar bukan saya lagi, udah tim kita. Jadi I'm very proud with my team. Aku seneng banget lihat tim aku tuh semua divisi, semuanya, semua bertumbuh. Pokoknya thank you so much buat my team, dan thank you so much buat kalian yang rajin nonton acara-acara kita. Dadah. Wajib Cik, bum dewa belum dibahas. Mau ya, boleh ya. Penutup ya, bonus buat yang nonton sampai akhir ya. Oke, mari kita bum sama dewa. SSI ya sudah Ginsu, makasih banyak, akhir-akhir ini cuan berlipat ganda. Sama-sama Bu Jumailan. Terima kasih juga dengan kerajinan dan ketekunanmu. Terima kasih banyak, Say. Bum. Nah, bum. Breakout. Oh, ini kemarin udah toh. Apaan lagi cerita lagi bum ini sideways panjang breakout. Nah, sideways kurus bagus yang kau bilang kemarin kan, bentuk sideways macam-macam. Ini turun retrace-nya oke, normal, oke, bagus ya. Nah, terus kemudian diperhatikan di sini nih, ini sideways kecil, kita buy breakout. Nah, hari ini bagaimana nih? Turun tapi volumenya lebih kecil dari kemarin. Masih apa? Masih normal retracement. Nah, kemarin kita taruh di sini buy-nya cuman 5% aja. Supaya apa? Teman-teman yang pemula nggak nyangkut, karena ini resikonya lumayan tinggi. Ini cuman ada sideways sedikit di sini gitu ya. Raja 30% setuju restart. Antam bareng trade. Thank you Pak Ayo Ijo. Oke, terus apalagi ya? Bum dewa. MTech please. Mari kita lihat MTech. Dewa ini masih cakep ya. Dia sideways, potensi breakout. Ya, ini bentuknya apa? Pennant, potensi breakout. Disclaimer ya teman-teman ya, aku tuh sebenarnya paling hati-hati banget sih kalau mau ngomong saham bagus tuh. Aku nggak mau orang-orang jadi over expectation. MTech ya belum, dilihat aja dulu. Aduh, kenapa jadi keluar semua saham di sini? Pertanyaan semua saham. Kalian belajarlah di M-Trade lah ya, belajarin caranya. Medco masih belum banyak perubahan. Dia baru breakout dari pattern falling wedges-nya. Kalau di bawah kayak gini memang butuh kesabaran. We need patience. Apa bedanya materi workshop dengan M-Trade Academy? Bedanya gini. M-Trade Academy itu kita kasih materi dasar, siklus apa segala macam. Di M-Trade morning briefing kita tuh telling. Kalau di workshop saya yang nanyain kalian, saya kasih case study. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Kan enak toh diajarin, detailing kayak gini, oh ini bentuknya begini, ini breakout. Ya kamu sekarang udah bisa lihat pattern misalnya. Gantian saya tanyain, kalau misalkan kejadiannya begini, kejadiannya begitu. Tidak sesimpel itu kan di market Ferguson. Jangan ditakut-takutin, gampang kok trading saham. Terima kasih semuanya, selamat malam. Saya Elmi, salam profit. Dadah.